Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya, sehat dan siap mengikuti kuliah. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke materi kuliah hari ini, saya ingin mengingatkan kembali gitu ya, apa saja yang sudah kita pelajari, kita diskusikan bersama selama beberapa minggu yang lalu belakang gitu ya. Jadi di awal-awal minggu pertemuan kita itu kita banyak bicara tentang review mekanika solid ya. Kita mulai dari review tentang properti material, tegangan-tegangan, kurva tegangan-tegangan gitu ya. Kemudian kita review tentang jenis-jenis pembebanan di struktur ya. Seenggaknya ada berapa? 4 kan ya? Ya, udah lupa atau masih ingat? Masih ingat ya. Jadi ada axial load, terus ada apa lagi? Torsion, terus transverse shear sama bending kan ya. Nah, 4 beban ini kan bisa jadi satu beban kombinasi juga kan ya. Jadi kita belajar 4 beban itu plus beban terkombinasi. Nah, kalau diingat lagi tuh setelah beban terkombinasi kita tahu nih, dari beban terkombinasi kita tahu nih ya. Oh, ini ada stres ini, ada tegangan ini segala macam. Setelah itu ada satu step lagi tuh yang harus kita lakukan. Kita lakukan stress transformation kan ya. Ya, bisa dengan menggunakan persamaan atau persamaan yang diubah dalam bentuk grafik yang namanya lingkaran Moore. Jadi lingkaran Moore itu pada dasarnya adalah persamaan stress transformation yang diubah dalam bentuk grafik tuh. Jadi kita selesaikan secara grafik. Ya, tujuannya kan untuk apa? Kita melakukan stress transformation sebenarnya. Tujuannya adalah ingin mencari prinsipalnya kan ya, nilai prinsipalnya. Setelah kita tahu nilai prinsipalnya, ya, kita bisa bandingkan dengan kekuatan materialnya, apakah struktur kita gagal atau enggak. Ya enggak? Nah, itu kita review kan di minggu-minggu awal. Kemudian setelah itu baru kita masuk tuh ya, terkait dengan pengetahuan sensor. Karena di kuliah ini, semua pengukuran yang kita lakukan tuh berbasis strain gauge. Jadi, hal pertama yang kita lakukan setelah kita review materi tentang mekanika solid itu adalah kita melakukan atau belajar terkait sensor strain gauge. Strain gauge itu fungsinya apa, terus prinsip kerjanya bagaimana gitu ya. Kemudian setelah strain gauge baru kita belajar tentang rangkaiannya, Weston bridge, strain amplifier, dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian melakukan praktikum uji tarik, yaitu mengaplikasikan semua pengetahuan tadi untuk satu kasus pembebanan statik namanya uji tarik gitu ya, menggunakan UTM, Universal Testing Machine gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke bagian ini nih ya, materi yang hari ini akan saya sampaikan. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana mengukur sifat material pada laju regangan tinggi. Jadi kalau kalian uji tarik itu laju regangan tuh statik tuh, rendah, pelan lah gitu ya bahasanya. Nah, kalau untuk laju regangan tinggi kita perlu alat yang namanya split Hopkinson pressure bar. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur sifat mekanik material pada laju regangan tinggi. Oke, nah ini pengetahuan di sini nanti akan kalian butuhkan untuk materi selanjutnya nih. Setelah ini kita akan belajar tentang drop weight impact. Oke, jadi drop weight impact itu, kalau ini untuk material, drop weight impact itu nantinya untuk struktur. Dan basis pengukurannya sama menggunakan strain gauge. Oke, dan juga mungkin nanti topik ini bisa menjadi topik tugas kelompok, tugas besarnya, terkait split Hopkinson pressure bar. Oke, gitu ya. Nah, seperti yang saya ingatkan sebelumnya, saya sampaikan sebelumnya, kalau saya itu bidangnya di sini, saya bidangnya itu di pemodelan material dan simulasi struktur. Oke, jadi pengukuran sifat mekanik pada laju regangan tinggi itu pada dasarnya bagian dari viscoplasticity. Jadi kita melihat bagaimana perilaku material itu berubah ketika laju pembebanannya berubah. Tidak semua material berperilaku seperti itu, tapi banyak material juga berperilaku seperti itu. Jadi kita tidak bisa bilang semua material strain rate sensitif, enggak juga. Ada yang strain rate sensitif, ada yang tidak. Maka dari itu kita perlu ukur, kita perlu cari tahu. Oke, dengan menggunakan alat split Hopkinson pressure bar. Gitu ya. Nah, sebelum kita maju lebih jauh, saya ingin mengingatkan kembali ya terkait dengan perkuliahan ini. Jadi kuliah ini itu bobotnya 3 SKS. Dan jenisnya itu adalah MKOP, mata kuliah opsi prodi. Gitu ya. Nah, untuk metode penilaiannya itu ada 3 poin. Jadi ada UTS yang bobotnya 30%, ada praktikum 30%, jadi UTS dan praktikum sama tuh bobotnya.
ya. Dan ada ujian akhir semester yang kita ganti dengan tugas kelompok. Itu bobotnya paling besar. Jadi kalian harus mulai mengatur strategi nih ya. Kalau jangan hanya fokus di UTS karena sebenarnya bobot terbesarnya di sini. Karena pada tahap inilah sebenarnya kalian menerapkan kemampuan merancang, melaksanakan, menganalisis data, melakukan presentasi, membuat laporan. Ya, bobot terbesar harusnya di sini. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya bahan kajian secara garis besar mata kuliah ini membahas 4 poin ini. Ya, itu review mekanika solid, kemudian kita belajar bagaimana metode pengukuran gaya berbasis strain gauge. Kemudian kita belajar beberapa teknik pengujian yang saat ini banyak dilakukan orang gitu ya, peneliti, dan terakhir ini ya, merancang, melaksanakan dan menganalisis data eksperimen. Oke ya. Nah, kemudian saya juga ingatkan lagi ya, ini adalah capaian mata kuliah. Jadi, capaian mata kuliah itu adalah ketika nanti kalian selesai kuliah ini, diharapkan kalian punya kemampuan ini. Oke, nah untuk materi ini ya, kita fokuskan untuk CPMK nomor 2 dan 3. Oke, jadi CPMK nomor 2 itu nanti diharapkan kalian dapat memilih sensor dan peralatan pengukuran sesuai dengan eksperimen yang akan dilakukan. Dan yang CPMK nomor 3 itu titik beratnya nanti di metode analisis data. Jadi kalian bisa menentukan dan menggunakan sistem data akuisisi serta melakukan analisis datanya, gitu ya. Jadi untuk kuliah ini, untuk materi ini kita fokuskan di CPMK nomor 2 dan 3. Oke, jadi harapannya setelah materi ini kalian bisa memiliki kemampuan CPMK 2 dan 3, ya. Oke, nah kemudian kita mau lihat posisi materi kita hari ini itu dibandingkan dengan rencana perkuliahan kita satu semester itu di mana sih sebenarnya, gitu ya. Nah, ini adalah topik-topik besar tadi, bahan kajian tadi, dan ini adalah subtopik yang kalian sudah terima tiap minggunya, gitu ya. Kita mulai dari ini ya, ada pengantar dulu, kemudian kita review tentang properti mekanik material, kurva stress strain, gitu kan. Terus kemudian properti-properti apa saja yang bisa diturunkan dari situ. Kemudian baru kita review jenis-jenis pembebanan kayak seperti axial load, torsion, bending hingga combined load, gitu ya. Kemudian kita lakukan stress transformation. Kemudian kita bisa hitung prinsip stress, gitu ya, misalnya. Nah, kemudian setelah itu kita belajar tentang teori elastisitas. Ya, teori elastisitas, ingat atau lupa? Teori elastisitas itu ada 3 kan ya? Ada equilibrium equation, ada compatibility, sama Hooke's law. Ya, 3 itu ya. Oke, dari sini baru kita pindahkan ya ke materi ini ya. Materi tentang sensor strain gauge, rangkaiannya sampai kita melakukan praktikum uji tarik. Nah, materi hari ini posisinya di sini ya. Kita sedang masuk ke bahan kajian terkait perkembangan teknik pengujian saat ini, yaitu SAPB, kemudian dilanjutkan dengan drop weight. Oke, nah ini kemudian bagian terakhirnya itu adalah ini ya. Ini adalah tugas besar. Ya, disinilah kita menggunakan semua pengetahuan tadi untuk melakukan ini ya, merancang, melaksanakan dan menganalisis data eksperimen. Itu ya, jadi posisi kita itu ada di sini saat ini ya. Kita sedang memberikan materi terkait ini ya. Split Hopkinson pressure bar. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Sebelum kita masuk ke materi inti hari ini? Oke, jelas ya? Oke, sip. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi intinya. Nah, ini menarik nih ya kalau dilihat ya. Kalau lihat ini HP-nya jatuh nih, pecah, ada mobil tabrakan. Ini apa nih? Kasus apa nih? Burst strike ya. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu melakukan pengujian dengan SAPB? Kenapa nggak cukup dengan uji tarik statik aja? Kenapa? Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, nggak ada benar salah di sini, kan di sini sedang belajar ya, jadi nggak apa-apa, sampaikan saja pendapatnya. Kenapa kita perlu SAPB, pengujian dengan SAPB? Kenapa nggak cukup uji tarik aja selesai gitu? Kenapa nggak? Karena beberapa material itu ada yang strain rate dependent. Oke, beberapa material ada strain rate independent, boleh. Ada lagi yang lain? Contohnya material apa yang Asfa tahu, yang strain rate sensitif atau strain rate dependent? Baja itu kalau berbeda strain rate dia responnya juga berbeda. Oke, baja termasuk tuh salah satu yang strain rate sensitif. Oke ya. Jadi untuk kasus-kasus yang pembebanannya tuh terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Ya contohnya impact kan ya, impact, blast gitu ya. Itu sifat material bisa berubah ya.
perilaku dia saat statik dan saat pembebanan lajur ganting itu berubah. Ya, kalau kita lihat di sini, ya misalnya ini HP jatuh ya gitu ya ke lantai, itu kira-kira strain rate yang terjadi itu lebih kurang 100 strain per second. Oke. Kemudian kalau car crash itu tabrakan mobil gitu ya biasanya, itu di rentang 100 sampai 500 strain per second biasanya. Nah, kalau burst rate-nya lebih tinggi ya, 1000 per second. Bayangkan kalau kita mendesain ini berdasarkan data statik. Ya, misalnya tabrakan mobil. Ini konsekuensinya ke keselamatan kan ya. Pesawat juga kalau kena di leading edge misalnya atau kena di windshield. Ya, ujung-ujungnya ke safety juga kan ya. Nah, makanya kita perlu tahu persis sifat material pada kondisi pembebanannya. Kalau dia statik bagaimana, dan kalau material atau struktur tersebut memungkinkan untuk mengalami pembebanan pada lajur gangan tinggi, kita juga harus tahu pasti perilakunya bagaimana saat kondisi lajur gangan tinggi. Nah, untuk itu kita perlu pengujian SAPB. Oke? Nah, kita bisa lihat nih selanjutnya. Seberapa jauh sih bedanya sifat pada lajur gangan tinggi dan pada statik? Ini saya lakukan pengujian untuk material mild steel, baja ringan, ST37. Oke, kita lakukan pengujian ya pada kondisi statik, medium, dan high strain rate. Oke, jadi ini pada dasarnya kurva tegangan-regangan. Oke, cuman dalam bentuk ininya sudah true stress, dan ini EPS. Ada yang tahu EPS apa? Effective plastic strain. Jadi kalau kita punya kurva tegangan-regangan, yaitu kita ambil daerah plastiknya aja. Jadi strain 0 itu mulai dari yield-nya. Oke, jadi kita buang daerah elastiknya. Jadi kita bicara daerah plastiknya aja. Oke, kalau kita lihat pada kondisi statik tuh di sini nih ya, di rentangnya ini. Kalau kita lihat di sini di lajur gangan dari 7 sampai 5,5 gitu, 0,55 ya strain per second. Ini kira-kira nilai yield-nya kan di rentang 200 sampai ya dekat-dekat 400 kan ya. Kalau pada lajur gangan tinggi, yang lajur gangannya bisa sampai 4247 strain per second, itu bisa naik hampir 5 kali lipatnya loh, dia menguat. Ya, ada penguatan di situ. Jadi material ketika kena lajur gangan tinggi itu dia mengalami penguatan, naik tuh yield strength-nya. Ya, hampir 5 kali lipatnya kalau untuk kasus mild steel. Beda material mungkin bisa beda. Ya, berapa besar peningkatannya. Oke, nah dari sini tuh kita bisa lihat pada dasarnya SAPB itu bukan lebih baik dari UTM, enggak juga. Jadi ini sebenarnya kita memilih metode eksperimen yang tepat untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin dapatkan properti statik, ya kita lakukan dengan UTM, ya kita nggak bisa lakukan dengan SAPB. Tapi kalau kita ingin dapat sifat material pada lajur gangan tinggi, ya kita nggak bisa pakai UTM, kita harus pakainya SAPB. Itu ya keywordnya ya, jadi kita harus bisa memilih metode pengukuran yang tepat untuk kasus kita. Oke, karena SAPB ini bisa menghitung lajur gangan lebih kurang mulai dari 1000 sampai 10.000 strain per second. Di luar itu dia nggak valid, jadi dia hanya valid untuk lajur gangan 1000 sampai 10.000 per second. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke bagaimana sejarah singkatnya gitu ya. Jadi sejarah singkatnya itu dimulai dari ini, John Hopkinson ya. Dia tahun 1872 melakukan eksperimen namanya Rupture Test. Informasi penting di sini adalah dia menemukan ketika ini di drop gitu ya. Ternyata stres itu menjalar nih di wire nih, di logam ini. Jadi stres itu nggak diem, ya. Stres itu bergerak tuh dia di sepanjang sini. Ya, nah prinsip inilah yang digunakan untuk desain SAPB sekarang. Nah bentuk SAPB yang sekarang dengan 2 bar gitu ya, dan 1 spesimen itu dipromote oleh Kolsky. Nah makanya sekarang orang sering juga menyebut SAPB itu sebagai Kolsky bar. Ya bentuk awalnya seperti ini. Ya sederhana, cuman prinsip ini masih dipakai hingga sekarang. Yang sekarang di perubahan yang terjadi sekarang itu adalah ya ini pertama itu dengan detonator, jadi diledakkan di sini terus ini bergerak. Nah ini diganti dengan striker bar yang digerakkan dengan pressure tank ya, pressure yang gas yang dirilis dari pressure tank dengan tekanan tertentu menghasilkan kecepatan tertentu. Gitu ya. Nah kemudian awalnya menggunakan mikrofon gitu ya. Nah sekarang diganti dengan strain gauge. Ya itulah konfigurasi sekarang. Nah bentuk SAPB sekarang tuh seperti ini nih. Gitu ya. Ini dijual komersil, SAPB ada, tapi mahal sekali. Dan kebanyakan lab-lab itu mengembangkan sendiri. Ya di LSR ada, ya di lab strukturingan ada SAPB. Dan kemudian di beberapa lab internasional seperti di KAIS atau di CTU atau di Swinburne itu juga ada. Dan sekarang itu tidak hanya untuk pressure
untuk tekan, beban tekan, tapi ada juga untuk beban tarik, torsion dan shear. Gitu ya. Jadi perkembangannya sudah cukup jauh, ya. Nah, kemudian apa saja komponen SAPB? Jadi komponen utamanya itu pertama striker. Ini striker bar. Oke, striker bar itu diletakkan dalam satu barrel. Ya, di sini ada pressure tank nih. Jadi pressure dirilis, jadi strikernya bergerak. Oke, nanti menumbuk si insiden barnya. Ini insiden bar, ini transmitter bar, di tengah-tengahnya ada spesimen. Oke, di sini kita pasang strain gauge. Ya, jadi nanti striker menumbuk insiden bar, di sini tergenerate strain wave gitu ya, gelombang regangan. Ini menjalar sampai ke sini. Ya, nanti sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan. Jadi spesimennya berdeformasi. Ya, komponen-komponen utamanya. Nah, ini strain gauge ini terhubung ke ya Weston bridge gitu ya, signal amplifier, oscilloscope, sehingga kita bisa dapat sinyalnya nanti. Ya, kalau di LSR itu lab struktur ringan, ini spesifikasinya, spesifikasi SAPB yang kita punya. Jadi barnya terbuat dari steel IC 4340, ini dimensinya dan data akuisisinya itu punya sampling rate sekitar 102 kHz. Oke. Dan beberapa hal yang penting gitu ya. Misalnya antara striker dan insiden itu interface-nya harus perfect. Ya, untuk menghasilkan sinyal yang bagus. Kalau enggak mungkin terjadi dispersi atau bentuk sinyal tidak bagus gitu ya. Kemudian spesimen itu dipasang di antara insiden dan transmitter. Kita pasang spesimen di tengah dan itu kontaknya harus sempurna, nggak boleh miring-miring gitu ya. Kemudian ini konsekuensinya, gimana kalau data akuisisi itu sampling rate-nya rendah? Tadi kan minimalnya 100 kHz. Kalau dia di bawah itu, ya gini, banyak sinyal yang kepotong. Jadi banyak fenomena yang nggak bisa kita tangkap. Ya, jadi makanya minimal disyaratkan 100 kHz. Gitu ya. Nah, ini bentuk spesimennya. Spesimennya itu seperti cylindrical solid. Oke? Oke ya. Kemudian ini data-data akuisisinya. Jadi karena signal dari pengukuran SAPB itu sangat kecil, jadi kita perlu amplify. Jadi kita harus menggunakan signal amplifier, gitu ya. Ini cara memasang strain gauge-nya, gitu ya. Kita pasang di permukaan bar. Kemudian ini bentuk sinyalnya, kira-kira ya. Nanti kita lihat lebih jelas, gitu ya. Ini bentuk sinyal nanti yang akan kita dapat dari pengujian SAPB. Oke, ini prinsip kerjanya nih, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi striker bar itu digerakkan dari pressure ya, gas di sini ya, yang dirilis dengan pressure tertentu menghasilkan kecepatan tertentu. Striker akan menumbuk nih. Oke, ketika menumbuk itu akan terbentuk nih compressive strain wave, beban tekan, gelombang tekan ya. Nah, ini menjalar propagate sepanjang batang ini. Nah, ketika dia pertama kali melewati strain gauge, direkam sama strain gauge ya dalam bentuk sinyal ini. Ini kita sebut sebagai incident wave. Oke, kemudian dia terus menjalar di sini nih, sampai di interface antara insiden bar dan spesimen. Karena bar dan spesimen itu kan dari material yang berbeda. Material yang berbeda berarti impedansinya berbeda tuh. Sebagian dibalikan, balik lagi sinyalnya ya dalam bentuk reflected wave. Ya, dan sebagian itu terus mendeformasi spesimen hingga masuk ke transmitter bar. Dan ini yang direkam oleh transmitted bar ya, sebagai transmitted wave yang ini. Oke, jadi 3 sinyal inilah yang kita gunakan untuk melakukan analisis SAPB. Yang ujungnya nanti kita akan dapat kurva tegangan-regangan pada laju tegangan tinggi. Ya. Terus bagaimana cara kita mengubah yang kita ukur? Kalau kita menggunakan strain gauge, berarti yang kita ukur apa? Strain-nya kan, regangannya kan. Terus gimana dari regangan kita bisa mendapatkan tegangan? Ya, bisa mengkonstruksi kurva tegangan-regangan. Nah, itu menggunakan formula ini diturunkan dari one dimensional wave equation. Oke. Nah, pertama kita harus hitung dulu tuh ya. CO, ada yang tahu channel? Channel itu adalah elastic wave speed, kecepatan gelombang elastik. Itu fungsi dari modulus Young dan densitas. Oke. Nah, dari sini ini panjang spesimen. Nah, kita gunakan reflected wave nih. Jadi untuk menghitung strain rate itu kita menggunakan reflected wave. Ya. Oke, dari sini kita dapat strain rate. Ketika kita dapat strain rate, gimana caranya kita dapat strain? Kita apakan? Kita integralkan kan ya? Ya kan, tinggal diintegralkan kan? Dapatlah strain. Oke ya. Nah, kemudian baru kita hitung stressnya. Oke, jadi cara berpikirnya gitu ya. Kita mulai dari strain rate, kita bisa hitung strainnya, kemudian dapat stressnya. Nah, kira-kira ini yang kita dapat. Ini ketika kita dapat strain rate terhadap time. Ini kan, ini kurvanya. Dari kurva ini kita bisa tahu nilai strain rate-nya berapa nih. Oke, kemudian kita hitung strain-nya. Strain yang terjadi berapa? Angkanya. Kemudian kita dapat dari sini stress time. Stress sebagai fungsi dari waktu.
Ini bentuk stressnya. Nah, kita punya strain, kita punya stress, kita bisa plot stress, strainnya. Nah, inilah hasil akhirnya. Kurva tegangan-tegangan. Nah, ini hasil akhir yang ingin kita dapat dari satu pengujian SAPB. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, gimana? Saya mau tanya, untuk strain gauge-nya kan ngukur insiden bar sama transmitter barnya kan. Nah, itu gimana caranya dapat strain spesimennya? Kita nggak mengukur strain di spesimen. Nah, pertanyaan saya, kalau kita pasang strain gauge di spesimen, apa yang akan terjadi? Spesimennya akan deformasi plastik kan ya? Strain gauge nggak boleh deformasi plastik kan? Kalau deformasi plastik pasti ngaco hasilnya kan ya? Ya, jadi kita pasang di insiden dan transmitter bar. Yang kita pastikan selama eksperimen dia harus elastik. Dia nggak boleh plastik selama eksperimen. Ya, jadi kita mengukurnya secara tidak langsung. Kita nggak mengukur langsung di spesimen, tapi kita mengukur dari gelombang regangannya, gelombang elastic wave yang terjadi di insiden dan transmitter. Yang mana kalau kita lihat tadi ya, ini gelombang ini, insiden ini kan gelombang yang tergenerate dari striker, dari loadingnya nih. Ini akan sama ketika ini ditambahkan ini. Jadi ini ditambah ini pasti harus sama dengan ini. Oke? Gitu ya. Jadi kita nggak mengukur langsung di spesimennya. Kita mengukur dari deformasi yang terjadi di insiden dan transmitternya. Oke? Berarti grafik stress strain yang dituju tadi itu pakai yang ini dong, strainnya, hasil strain. Iya, kalau untuk mengukur strain rate kita pakai yang ini, yang reflected. Kalau untuk mengukur stressnya, kita memakai yang transmitted. Oh, berarti bukan strain asli dari spesimennya ya? Enggak, karena strain yang terjadi di spesimen itu kan dari sini, ya. Deformasi yang terjadi di spesimen itu berdasarkan si strain wave yang terjadi di insiden dan transmittednya. Oke? Kalau mau mengukur bentuk deformasi di spesimen bisa kita lakukan. Ada namanya toolsnya DIC, Digital Image Correlation. Kita pakai video, kita rekam, kita dapat tuh distribusinya. Bisa juga. Oke, ada tambahan equipment yang harus kita berikan. Oke, kemudian itu ya. Dan terakhir, ini yang paling penting. Jadi suatu pengujian SAPB itu ada asumsi validnya, ya. Enggak serta-merta hasilnya oke, enggak. Ada asumsi valid yang harus kita penuhi. Saya ambil beberapa aja ya. Pertama itu misalnya ini menggunakan asumsi one dimensional wave. Oke, semua persamaan tadi itu berdasarkan one dimensional wave equation. Oke, kemudian seperti ini. Barnya itu harus linear, elastik selama pengujian. Karena kita pakai one dimensional wave equation itu kondisinya harus elastik. Ketika plastik itu nggak berlaku kayak tadi, channel, elastic speed wave. Nggak plastik kan, ketika dia deformasi plastik itu udah nggak berlaku tuh. Ya, makanya formula-formula tadi jadi nggak berlaku. Kalau dia deformasi elastik, ininya ya, barnya ya, bukan spesimennya. Oke, gitu ya. Terus kemudian ada beberapa yang harus kita penuhi gitu ya, harus stress equilibrium gitu ya. Kemudian harus minimum friction gitu ya. Jadi kita beri semacam petroleum jelly gitu ya di di supportnya, kemudian di interface antara spesimen dan barnya gitu ya. Nah, ketika kita sudah memenuhi semua asumsi valid ini, barulah kita bisa nyatakan hasil pengujian SAPB kita valid. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya prosedur ketika kita ingin melakukan eksperimen dengan SAPB. Jadi nggak langsung uji tuh, ya, langsung datang masukin spesimen uji, nggak gitu. Ya, pertama kita harus lakukan dulu yang namanya bar apart test. Jadi bar apart test itu kalau tadi masih ingat ada striker, insiden dan transmitted. Kalau bar apart itu hanya striker dan insiden, kemudian striker dan transmitted. Kita ingin melihat masing-masing bar ini lurus atau enggak. Karena kan sinyalnya harus one dimensional. Kalau dia nggak lurus, nggak jadi one dimensional dia jadinya kan. Nah, caranya dengan bar 4. Nah, kita bandingkan antara incident wave dan reflected-nya. Kalau kelurusannya bagus, ini pasti sama, harus sama. Oke, kita bisa konfirmasi. Barnya lurus. Oke, kemudian baru kita masuk ke bar together test. Di sini kita pasang sistem SAPB tapi tanpa spesimen. Kita mau melihat kelurusan alignment dari sistem barnya semuanya, keseluruhan. Nah, kita bandingkan antara incident dan transmitted wave-nya. Ya, itu harus sama. Kalau sistemnya lurus, hasilnya ininya amplitude-nya harusnya sama. Nah, setelah ini baru kita lakukan pressure versus velocity. Kalau masih ingat kan tadi kita pakai pressure tank, release pressure, kemudian strikernya bergerak. Gimana caranya misalnya saya mau kecepatannya 10 meter per second, gimana caranya kita?
Kalau kita kasih pressure kan nggak bisa kan ya. Makanya kita harus kalibrasi dulu. Kalau pressernya sekian, kecepatannya berapa? Pressernya sekian, kecepatannya berapa? Jadi kita tahu kalau kita mau kecepatannya ini, jadi saya harus kasih pressernya berapa. Nah inilah fungsinya. Sehingga kita bisa mengontrol kecepatannya. Setelah ini selesai, oke, baru kita tes. Kalau kalian boleh tahu nih ya, tesnya ini hanya beberapa detik, cepet banget. Mungkin hanya 3 detik. Tapi persiapannya ini yang lama nih. Ya, makanya dalam eksperimen itu yang susah itu bukan eksperimennya tapi persiapannya. Ya, sebagian besar usaha itu di persiapan eksperimen, bukan di eksekusinya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Aman? Oke. Oke. Jadi, kalau kita rangkum untuk pertemuan hari ini gitu ya, ada setidaknya 5 poin kan ya yang kita pelajari ya. Pertama, kita jadi paham tuh ya, kenapa pengujian pada lajur ruangan tinggi itu diperlukan. Oke, sekarang kalian harusnya udah bisa menjawab tuh. Kenapa tuh kira-kira kita perlu? Ada yang mau menyampaikan untuk poin 1, kenapa kita perlu pengujian pada lajur ruangan tinggi? Jangan Asfa lagi, yang lain. Asfa tidak bilang ya, udah sampaikan. Siapa? Ada yang mau? Kenapa kita perlu? Karena tadi beberapa material dia propertinya itu dipengaruhi oleh strain rate-nya. Iya, kita sebutnya strain rate sensitive gitu ya. Oke, jadi kita nggak bisa serta-merta menggunakan data statik saja. Kalau benar struktur atau material itu nanti akan didesain untuk menerima beban pada lajur ruangan tinggi. Misalnya kita mau ngedesain bumper mobil misalnya, ya, atau crash box mobil, ya kita perlu data lajur ruangan tingginya berapa, gitu ya. Oke, kemudian sejarahnya tadi udah tahu ya. Kita mulai dari percobanya John Hopkinson tuh ya, rupture test. Dia mengungkap tuh ya, pada dasarnya stres itu bisa merambat tuh di dalam batang logam gitu ya, nggak diem aja stres itu ternyata ya. Terus yang ketiga tadi kita sudah mengenal komponen-komponen utama SAPB. Ada berapa setidaknya komponen utama SAPB? Yang utamanya ada berapa? 5. Apa saja tuh? Pertama, striker, kemudian insiden, terus transmitter, terus ada spesimennya. Yang komponen utama sebenarnya 3 itu. Spesimen kan itu bukan komponennya kan, itu material uji kita. Jadi yang komponen utama itu hanya 3 itu saja. Jadi striker, insiden, dan transmitter. Ya. Oke, kemudian prinsip kerjanya ya. Jadi poin utamanya itu adalah kita menggunakan one dimensional wave equation. Oke, ini yang harus dipastikan dengan memenuhi asumsi-asumsi valid tadi semuanya ya. Oke, dan yang paling terakhir kita paham ya dari regangan tadi, sinyal regangan tadi, bagaimana caranya kita olah hingga mendapatkan properti akhir yang kita inginkan kan ya. Kita ingin mengukur kurva apa? Stress strain, tegangan regangan. Oke ya. Oke, kalau begitu cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan membahas tentang droplet impact ya. Terima kasih. Yo, terima kasih.